Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintia Riati dari Prodi Kebidanan tingkat 2. Di sini saya akan membuat video tentang pemeriksaan bayi baru lahir. Baiklah, di sini kita akan mempersiapkan alat, yaitu yang pertama ada hand sanitizer, kemudian ada pita pengukur, Medlin, termometer, apron, 2 handuk kecil, instrumen yang berisi handscoon dan alat-alat gunting, suntik untuk vitamin, bengkok, stetoskop, buku untuk pendokumentasian, dan timbangan. Dan ini kapas yang ada di kom. Nah ibu, alhamdulillah ibu, bayi ibu sekarang sudah lahir dengan selamat. Nah ibu, selanjutnya saya akan menilai bayi ibu, yaitu dengan menilai apakah bayi ini cukup unggulan atau tidak, kemudian menilai bayi ini menangis kuat atau tidak, dan menilai tonus ototnya bergerak aktif atau tidak. Nah jika jawabannya semua ya, maka saya akan melakukan langkah yang selanjutnya, yaitu dengan mengerumkan bagian tubuh bayi, mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali tangan. Kemudian ganti kain jika basah dengan kain garing. Kemudian posisikan bayi di atas bagian perut bawah ibu. Nah kemudian memeriksa uterus ibu apakah ada janin kedua atau tidak. Ibu permisi ya bu. Nah pada uterus ibu tidak ada janin kedua ya bu. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan suntikan oksitosin kepada ibu agar uterus ibu dapat berkontraksi dengan baik. Apakah ibu bersedia? Nah, untuk pemberian suntikan oksitosin yaitu diberikan setelah 1 menit bayi lahir. Nah, untuk pemberian oksitosin ini 10 unit dan dilakukan secara injeksi intramuskuler dan disuntikan di sepertiga paha bagian luar ibu. Permisi ya bu. Nah kemudian setelah memberikan oksitosin, setelah 2 menit bayi lahir, kita akan melakukan pemotongan tali pusat. Pusat kita pasang klem dengan jarak 5 cm dari pusat bayi. Kemudian kita urut dengan tangan, dengan jari telunjuk dan jari tengah, agar pada saat pemotongan tali pusat darahnya tidak memancar. Kemudian kita klem sekitar 3 cm dari klem pertama. Nah kemudian jari kita yang satunya menahan tali pusat agar bisa melindungi perut bayi dari gunting. Kemudian kita gunting tali pusat di tengah-tengah klem pertama dan klem kedua. Kemudian kita taruh, kemudian kita
ikat menggunakan benang dengan teknik simpul kunci. Dengan cara ibu jari bertemu kemudian kita lepaskan lem dan ditaruh di wadah. Kemudian dekapkan dada bayi ke dada ibu agar kontak kulit langsung terhadap bayi dan ibu, dan luruskan bahu bayi agar dada bayi melekat langsung dengan dada ibu, dan pastikan posisi kepala berada di antara payudara ibu dan lebih rendah dengan puting. Kemudian selimuti ibu dan bayi agar menjaga kehangatan ibu dan bayi. Biarkan ibu dan bayi melakukan kontak kulit selama 1 jam dan dilakukan IMD. Nah, setelah 1 jam IMD berhasil, maka kita akan memeriksakan fisik bayi. Nah, ibu, IMD-nya sudah 1 jam ya Bu. Nah, di sini saya meminta izin kepada ibu untuk melakukan pemeriksaan fisik kepada anak bayi ibu. Boleh saya ambil dulu ya Bu, bayinya Bu. Permisi ya Bu. Nah Ibu, sebelum saya melakukan tindakan kepada anak ibu, apakah boleh ibu menandatangani surat persetujuan? Terima kasih ya Bu. Nah, untuk selanjutnya kita akan memberikan oles mata kepada bayi dengan dari dalam ke bagian luar. Kemudian kita melakukan suntikan vitamin K pada bayi. Penyuntikan pada vitamin K ini sebanyak 1 mg dan penyuntikannya secara injeksi muskular dan di bagian kanan paha bayi. Nah, kemudian untuk pemberian hepatitis B pada bayi itu kita jeda selama 1 jam. Nah, untuk selama 1 jam itu kita dapat memeriksa fisik bayi, yaitu suhu. Kita mengukur suhu bayi menggunakan termometer. Itu suhu bayi normal yaitu 36,5 sampai 37,5. Kemudian kita mengukur panjang bayi. Dan panjang bayi normal yaitu 48 cm sampai 50 cm. Kemudian kita akan menimbang berat badan bayi.
Dan berat badan bayi normal yaitu 2.500 gram sampai 4.000 gram. Kemudian kita akan mengukur dada bayi. Lingkar dada bayi yang normal yaitu 30 sampai 33 cm. Kemudian kita akan mengukur lingkar kepala bayi. Untuk lingkar kepala bayi yang normal yaitu 33 sampai 35. Kemudian kita akan mengukur lingkar lengan atas bayi. Lingkar lengan atas bayi normal yaitu 10 sampai 12 cm. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fisik kepada bayi itu dengan memeriksa bagian kepala dan melihat apakah ubun-ubun bayi itu lengkap, yaitu 2. Kemudian melihat apakah dan meraba apakah ada udem, itu kaput scadenum atau sepal hematom atau tidak, dan ada molase atau sutura ada atau tidak. Kemudian kita inspeksi bagian telinga apakah simetris atau tidak, dan garis mata yaitu sejajar dengan telinga. Kemudian dan menilai apakah pembentukan tulang rawan itu baik atau tidak. Kemudian kita palpasi apakah ada pembengkakan atau udem di sekitar mata. Kemudian kita melakukan pemeriksaan hidung dan mulut bayi untuk memastikan ada tidaknya labioskizis, palatoskizis ataupun labiopalatoskizis. Kita memasukkan jari terkecil ke bagian mulut bayi untuk memastikannya. Nah, kemudian pastikan hidung berada di tengah garis wajah. Kemudian kita periksa bagian leher bayi apakah ada pembengkakan atau tidak, dan menilai apakah ada pembengkakan tiroid atau tidak. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dada apakah simetris atau tidak, dan melihat apakah puting susu itu 2 dan tidak ada penambahan puting susu dan sejajar atau tidak. Kemudian kita melakukan penilaian nafas bayi dan detak jantung. Untuk detak jantung yang normal bayi yaitu 120 sampai 160, dan pernafasan normal pada bayi yaitu 40 sampai 60. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada tangan bayi, itu memastikan jari-jari bayi 10 dan tidak ada sidaktili ataupun polidaktili. Dan pastikan
kedua tangan bayi itu sama panjangnya dengan cara meluruskan tangan bayi. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan refleks pada bayi, yaitu yang pertama yaitu refleks moro, yaitu refleks terkejut dengan cara menepuk apakah bayi terkejut atau tidak. Jika bayi terkejut maka refleks moronya positif. Kemudian refleks sucking, kita memasukkan jari ke dalam mulut bayi, apakah dia mengisap atau tidak. Jika bayi refleks mengisap berarti refleks sucking itu positif. Yang selanjutnya yaitu refleks rotting, kita menaruh jari kita di pipi bayi. Nah, apakah bayi mencari jari-jari kita atau tidak. Nah, jika bayi refleks untuk mencari, maka refleks rotting pada bayi itu positif. Yang selanjutnya yaitu refleks turning neck, apakah bayi bisa menengok kiri kanan atau tidak. Nah, jika bayi menengok refleks kiri kanan, yaitu berarti bayi positif, refleks turning neck itu positif. Kemudian selanjutnya yaitu refleks grab, kita meletakkan jari di tangan bayi atau jari-jari, apakah dia menggenggam secara refleks atau tidak. Dan jika dia menggenggam, artinya refleks grab itu positif. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada abdomen bayi, yaitu menilai apakah ada perdarahan pada tali pusat atau pembengkakan di area perut, dan melihat apakah ada tonjolan pada pada pusar bayi. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan alat genitalia pada bayi, itu memastikan testisnya ada 2 dan testis berada di dalam skrotum, dan menilai lubang pada ujung penis bayi. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada kaki bayi, itu melihat dan menghitung jari-jari bayi itu 10 dan tidak ada polidaktili atau sidaktili, dan memastikan panjang kaki bayi itu sama dengan meluruskan kaki bayi. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada kulit bayi dengan warna merah dan tidak ada bercak-bercak hitam. Yang selanjutnya kita memberi tanda pengenal pada bayi. Kemudian kita akan melakukan pendokumentasian dengan mengecap telapak kaki bayi. Nah, setelah 1 jam kita pemeriksaan fisik pada bayi, kita dapat menyuntikkan hepatitis B kepada bayi, yaitu sebanyak 0,5 mg, dan disuntikan di paha kiri bayi dan dilakukan secara injeksi muskular intramuskular. Nah, setelah pemeriksaan semuanya selesai, kita dapat mengembalikan bayi kepada ibu. Nah, baiklah ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan kepada anak ibu. Sekarang saya membereskan alat terlebih dahulu ya bu. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan, kita rendam sarung tangan di larutan klorin dan jangan lupa mencuci tangan.
Langkah berikutnya saya akan mencuci tangan. Jangan lupa melepaskan aksesoris dan menggulung lengan baju sampai ke siku. Kemudian lap. Demikianlah video yang telah saya buat. Apabila terjadi kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.